Kami bekerja, Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus bergerak, informasi akurat kami sampaikan jelas, mengawal demokrasi tak kenal lelah. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Di setiap langkah, dalam setiap waktu, Humas Bawaslu hadir untukmu, menginformasikan, mengedukasi, agar pemilu bersih menjadi janji pasti. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Dengan hati tulus kami bekerja, Humas Bawaslu untuk Indonesia, menjaga keadilan di setiap suara. Bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kali ini kita bisa bertemu dalam acara Posisi Podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen, Rabu 16 Juli 2025, dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada untuk subscribe, komen, dan like, dan ataupun sosmed Bawaslu Kabupaten Sragen untuk diikuti program yang akan disiarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen. Halo sahabat Bawaslu, posisi kali ini merupakan podcast yang sangat spesial karena pertama kalinya saya menjadi host dalam acara Posisi. Karena bekerja di Bawaslu itu harus multi talent, sehingga kita dituntut untuk serba bisa, sahabat Bawaslu. Bersama saya, Adi Mujianto, akan mengantarkan sebuah tema yang luar biasa, sebuah seni dari sang hero demokrasi, bedah buku heroisme elektoral, jalan panjang perselisihan hasil pemilu 2024. Dan telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Muhammad Samsul Arifin. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi Mas Adi. Dalam keadaan sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Arifin ini adalah sebagai koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen.
Pak Kordip, tema posisi kali ini luar biasa, yaitu sebuah seni dari sang hero demokrasi. Bedah buku Heroisme Elektoral, Jalan Panjang Perselisihan Hasil Pemilu 2024. Sebenarnya apa Pak Kordip yang mendasari dari divisi hukum ini untuk mengangkat tema untuk podcast kali ini? Ya, Mas Adi, saya izin menjawab ya, Mas Ya. Adi. Pertama itu kenapa saya bicara seni? Yang pertama itu karena ini adalah bedah buku. Iya. Buku itu jelas, yaitu pengalaman kawan-kawan, pengalaman empirik kawan-kawan waktu menghadapi PHPU Pemilu 2024 kemarin. Di sana itu tidak hanya bicara terkait masalah prosedural, Iya. tapi bicara masalah mental juga. Dan perlu diketahui Mas Adi bahwasanya mengapa itu seni? Karena di dalam mempersiapkan data itu, di dalam PHPU itu, bahwasanya kita juga butuh kepekaan, tahu terhadap situasi politik, dan memberikan data dengan data yang fakta, Iya. bukan Real, dibuat apa adanya ya Pak? Iya. Kemudian kenapa kok dari sang hero? Iya. Karena banyak ya masyarakat tidak tahu, mungkin masyarakat tidak tahunya karena tidak semua kerja-kerja Bawaslu itu dipublikasikan. Iya. Jadi kegiatan Bawaslu itu banyak juga yang tidak dipublikasikan karena mungkin ya ada keterbatasan di sana, ada sesuatu yang dikecualikan. Teman-teman ketika membuat mempersiapkan keterangan, melakukan pengawasan, mengumpulkan data, semuanya itu banyak yang tidak tahu. Padahal perjuangan teman-teman ketika ke Jakarta membawa data, baik itu bentuk data digital maupun non-digital, itu sangat luar biasa, Mas Adi. Untuk menyiapkan bukti-bukti itu ya Pak? Ya. Untuk menyiapkan bukti-bukti sebagai pemberi keterangan di Iya. MK. Seperti itu, Mas Adi. Iya Pak. Untuk selanjutnya, kenapa latar belakang lahirnya buku Heroisme Elektoral ini Pak? Bisa jenengan jelaskan apa latar belakang dan apakah ada momen khusus Pak yang menginspirasi penulisnya? Iya. Yang pertama jelas Mas Adi, karena itu buku, Ya. yaitu sebagai kebutuhan Ya. untuk dokumentasi dari kerja-kerja Bawaslu Jawa Tengah. Iya. Rekaman dalam bentuk tulisan ya Pak? Betul sekali Mas Adi. Itu kalau seumpama buku itu tidak ditulis, mungkin rekaman itu tidak akan abadi. Karena Iya. tulisan adalah sesuatu yang abadi. Seperti itu Mas Adi. Jadi Bisa buat menjadi warisan generasi Bawaslu selanjutnya ya Pak? betul Ya? sekali. Karena kenapa? Memang ditekankan oleh Bawaslu RI, khususnya Bawaslu Provinsi juga, semua Bawaslu se-Indonesia juga, bahwasanya sangat penting sekali semua kerja-kerja kita, tidak hanya di HPS, bahkan di divisi lain juga diwajibkan, ketua pun juga diwajibkan untuk menulis. Jadi sangat penting sekali apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, kita tuangkan di dalam sebuah tulisan menjadi sebuah karya, seperti contoh kayak buku Heroisme Iya. Elektoral ini. Iya. Gitu. Sehingga ketika seumpama orang ingin tahu terkait masalah PHPU, perjalanan PHPU di Jawa Tengah seperti apa, ya tinggal buka buku itu. Iya. Kalau dilihat dari judulnya kan juga menarik Pak. Iya. Terkait heroisme elektoral. Iya. Bisa Bapak jelaskan mengapa buku tersebut diberi judul Heroisme Elektoral, Nah. bukan rekaman jejak pengawas pemilu atau yang lain lah? Iya, gini Mas Adi, karena memang kita tahu bahwasanya buku ini kan ada di kewenangan di Provinsi Jawa Tengah. Oh iya. Bu Diana selaku Korodif Hukum yang membidani buku-buku tersebut. Iya. Jadi buku karya teman-teman se-Jawa Tengah, kabupaten kota itu dikumpulkan ke beliau, ya mungkin untuk penanggung jawab dan sebagainya, pimpinan provinsi ya, Iya. terkait editor dan sebagainya. Intinya dari buku tersebut saya itu sempat melihat waktu beliau itu podcast di YouTube. Itu buku itu yang mengalir saja karena pengalaman beliau itu di sana gitu. Oh gitu. Mengalir saja karena mungkin ya pada situasi saat itu, karena memang situasinya sangat ini ya, sangat mencekam ya kan. Tapi ini saya tidak mendramatisir. Memang pada saat itu Jawa Tengah cukup banyak juga yang
PHPU ya, Permohonannya ya. permohonannya Iya. banyak gitu. Sehingga mungkin situasi saat itu sehingga muncullah buku seperti ini gitu. Iya. Itu kan jadi judul yang membuatkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Iya, ya. heeh. Nah, kalau untuk kontributor buku ini, Pak, apakah Bawaslu Sragen juga terlibat dalam pembuatan buku ini, Pak? Terlibat, kita juga terlibat Mas Hadi. Mas Hadi, Sragen ini kan bagian dari Jawa Tengah, yang Iya. mana diwajibkan juga bersumbangsi di dalam penulisan buku tersebut. Iya. Jadi kita menyumbang satu buku, tulisan, di mana tulisan itu yang terlibat juga Mas Hadi, Pak Ketua juga terlibat, Iya. sehingga Pak Ketua juga menonton di sini, Iya. di ruang ini, terlibat terkait ini. Meskipun di kami ini, Dapil 4 ini, meskipun tidak sampai ke MK, cuma dismisal saja, Iya. artinya seperti itu. Tapi kami tuangkan di dalam tulisan, kami kirimkan Provinsi sehingga menjadi buku itu. Kami bagian dari sejarah itu, gitu. Gitu ya. Untuk apakah Pak Kordib bisa menceritakan salah satu kisah heroisme menurut Pak Kordib yang dimuat dalam buku ini, Pak? Saya tuh kan juga bagian dari sejarah itu. Mungkin Iya. Mas Adi juga terlibat di sana. Waktu di Jakarta ya. Ya. Waktu di Jakarta kita menyiapkan data-data, meskipun kami ini waktu itu memang dismisal, kami itu, tapi bukan berarti kami itu selesai purna dan baru pergi, tidak seperti itu kerja-kerja kami. Kerja-kerja kita gotong royong, artinya kabupaten lain, kota lain yang mengalami PHPU yang belum selesai, mereka mengumpulkan data, kita kerjasama Iya. di sana. Kita juga gotong- membantu ya, Pak, Iya, waktu itu. meskipun sampai gempa dan sebagainya. Iya, heeh. Tapi saya tidak bisa menyebut satu persatu bahwasanya itu adalah hero, itu adalah. Iya. Tapi yang saya lihat itu teman-teman kabupaten kota, kayak contoh Sukoharjo, kayak contoh lagi Klaten, kayak contoh lagi teman-teman Kolsem dan sebagainya, banyak contoh-contoh itu yang menurut saya itu adalah seorang hero demokrasi menurut saya. Sampai dia itu waktu gempa, wah, data saya, dia tidak memikirkan dirinya. Data saya ini gimana gitu kan waktu di sana. Iya. Saya juga merasa ini sih, merasa kagum terhadap perjuangan teman-teman pada waktu itu. Ya. Kalau terkait apa yang menarik dan apa yang perlu diapresiasi, Pak, dalam buku ini, Pak? Kalau menurut saya buku ini perlu diapresiasi. Iya sih. Pertama itu dari aspek teknisnya, Mas. Oh, teknis ya. Teknis, oke, itu jelas. Kemudian aspek hukumnya. Iya. Jadi kerja-kerja kami itu mesti tidak lepas dari jalur hukum yang sudah diatur oleh Ya, sesuai regulasi undang-undangan ya. ya, dan narasi humanistik dalam satu paket di sana dalam buku tersebut. Kalau terkait tindakan heroik, Pak, yang sudah diceritakan di buku ini, apakah sudah mendapat apresiasi di internal maupun eksternal Bawaslu, Pak? Lawan Pak Kordib. Kalau di internal Ya. jangankan buku itu sampai launching. Sebelum launching saja buku itu sudah apresiasinya dari teman-teman Bawaslu, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sangat luar biasa sekali. Yang eksternal, jelaslah waktu di MK banyak yang tahu, ini bukan rahasia umum lagi, bahwasanya MK mengucapkan terima kasih bahwa mempermudah MK bahwasanya di dalam persidangan itu. Iya. Jadi adanya Bawaslu itu Memperjelas, Pak. memperjelas. Iya. Seperti itu, Mas Adi. Ya, memang saya juga pernah membaca itu, salah satu dari postingan MK itu memang memberikan apresiasi ya setingginya kepada Bawaslu karena sudah membantu MK dalam memberikan keterangan, Pak. Betul ya, sekali. Jadi majelis hakim itu lebih mudah untuk memutuskan suatu perkara, Pak. Benar. Iya. Karena Ya, karena gini Mas Adi, kadang apa yang ada di pikiran kita itu mau didalilkan, mau dituliskan, mungkin ya dari pihak penggugat mungkin ini. Pemohon ya, Pak ya. Pemohon lah. Itu kadang untuk menarasikan atau menyusun diksi-diksinya, kadang itu mereka itu kurang kurang paham dan sebagainya, atau kurang tepat dan sebagainya. Sehingga juga dari teman-teman ketika memberikan keterangan di dalam MK juga kurang paham dan sebagainya. Mesti itu kayak di Bawaslu mungkin ada mentor ya untuk memberikan keterangan, untuk mungkin di Jawa Tengah mungkin
pimpinan provinsi langsung untuk mengarahkan terkait Iya. mobbing itu. Sehingga di persidangan di MK itu udah tidak ada permasalahan lagi terkait Iya. masalah penyusunannya, sehingga MK langsung ngerti, oh seperti ini Iya. gitu. Kalau semua kalau tidak diarahkan, Mas, kalau tidak diarahkan oleh pimpinan, mungkin di sana malah apa yang disampaikan tidak tersampaikan, malah nambah masalah di sana, Iya. iya kan? Pak Kordip tadi menyampaikan bahwa buku ini kan diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, untuk penulisan di dalam buku tersebut, apakah hanya setingkat level Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan sampai pengawas tingkat kecamatan, desa maupun pengawas TPS terlibat dalamnya Pak? Kalau untuk penulisannya itu teman-teman kabupaten kota, cuma dari pimpinan provinsi itu kayak Budian dan sebagainya itu tetap nulislah di depan. Iya. Tapi untuk Isinya ya Pak ya? untuk Sampai ke TPS ya? iya, cuma isinya itu sampai ke TPS juga. Iya. Cuma dari teman-teman TPS tidak menulis di sana. Hanya Iya. saja di dalam narasi-narasi deskriptif itu Iya. teman-teman menyampaikan, ada yang menyampaikan sampai pinjam data dari kecamatan-kecamatan Iya. gitu, dari desa ke desa dan sebagainya gitu. Ya, karena tanpa pengawasan yang melekat dan kita apabila tidak mempunyai form A pengawasan itu Pak, sulit untuk membuat salah satu jawaban tertulis lah Pak. Betul sekali Mas Adi. Iya. Selanjutnya Pak, seberapa besar Pak tantangan menjaga integritas sebagai pengawas pemilu di tengah situasi politik yang sangat kompleks Pak? Iya, tantangannya cukup besar Mas Adi. Yang penting ini dari teman-teman penyelenggara, teman-teman pengawas tetap menjaga profesionalitas, Iya, akuntabilitas, dan integritas ya Pak. Ya. integritas itu jelas Mas Adi. Karena kenapa? Pengawas kan juga manusia Mas Adi. Iya, Jadi prinsip-prinsip itu yang harus dijaga oleh Iya. seorang pengawas, seorang hero demokrasi itu yang kalau saya mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Toto Bawaslu RI itu, beliau menyampaikan kita ini kerja-kerja kita itu adalah penegak demokrasi. iya, Jadi pemilu selesai kita tetap menegakkan demokrasi, iya. baik itu dalam pengarsipan dan sebagainya, baik Tidak itu hanya dalam tahapan pemilu saja ya Pak. dalam mensosialisasikan dan sebagainya. Itu bagian dari kerja-kerja Bawaslu. Bukan hanya mungkin di luar sana itu masyarakat sahabat Bawaslu yang belum tahu ya mungkin Iya. ya. Itu menganggapnya kerja Bawaslu Hanya bekerja saat tahapan saja. saat di tahapan saja. Setelah pasca dari tahapan atau pasca dari Kerjanya pemilu, ngapain aja gitu. kerjanya padahal banyak di kantor. Itu Mas Adi. Alhamdulillah Pak Kordip, semakin menarik dan semakin hangat perbincangan diskusi kita Pak Kordip. Iya. Tentunya sahabat Bawaslu semua juga masih menantikan diskusi kita selanjutnya. Iya. Namun kita rehat sejenak Pak Kordip. Siap. Posisi podcast Literasi Demokrasi akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap pantengin YouTube Bawaslu Kabupaten Sragen. Bawaslu Kabupaten Sragen, napak tilas Bumi Sukawati. Pangeran Sukawati adalah tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Sragen. 279 tahun dalam sejarah, 279 tahun dalam kebersamaan. Mari terus membangun Sukawati.
Gunung Kemungkus merupakan salah satu situs sejarah yang berada di Kabupaten Sragen. Di sini terdapat makam seorang pangeran yang bernama Pangeran Samudro, sehingga menjadikan Gunung Kemungkus menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Sragen. ...279 tahun Sragen penuh dengan sejarah dan harapan. Mari kita wujudkan Sragen yang lebih baik di masa depan. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah pendiri Kerajaan Pajang di Jawa Tengah pada abad 16. Beliau dimakamkan di Sragen, menjadi tokoh atau tonggak sejarah yang ada di Sragen. Kita semuanya wajib bersyukur karena ini adalah bagian terpenting dari sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Sragen. Semua ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Sragen ke-279. Bawaslu Kabupaten Sragen napak tilas dari makam Pangeran Sukowati, makam Pangeran Samudro, Museum Purbakala Sangiran, makam Sultan Hadiwijaya. Kami, Bawaslu Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Sragen ke-279. Sragen, the land of Java Man. Halo sahabat Bawaslu semua, dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Adi Mujianto, yang masih bersemangat mengantarkan posisi podcast literasi dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen dengan tema sebuah seni dari sang hero demokrasi, bedah buku heroisme elektoral, jalan panjang perselisihan hasil pemilu 2024. Juga masih bersama kita Pak Korbit Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Pak Muhammad Samsul Arifin. Ya. Kita lanjutkan ya Pak diskusi kita kali ini Pak. Ya. Bagaimana Pak harapan Bawaslu terhadap pembaca buku ini Pak? Khususnya generasi muda dan calon pengawas pemilu ke depan. Monggo silakan Pak. Ya mungkin kalau dari saya pribadi ini gini Mas, buku ini kan menjadi sumber inspirasi dan pelajaran. Yang jelas generasi muda diajak memahami menjaga pemilu bukan hanya soal logistik atau suara saja. Tetapi soal etika, dedikasi, dan keberanian moral. Ini yang sangat penting yang ada di dalam buku ini, bahwa generasi muda ini perlu dan sangat butuh buku ini sebenarnya. Karena gini ya Pak ya, pengawas pemilu itu kan jumlahnya terbatas ya Pak ya. Betul sekali. Jadi Bawaslu itu atau Indonesia ini kan butuh pengawas-pengawas lainnya yang di luar pengawas pemilu Pak. Benar. Jadi kita membutuhkan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Jadi apabila masyarakat atau sahabat Bawaslu semua ada yang mengetahui suatu pelanggaran saat terjadinya pemilu ataupun pemilihan, bisa segera melaporkan ke pengawas pemilu terdekat. Ya kalau pas tahapan itu bisa di pengawas desa ya Pak atau kelurahan, pengawas kecamatan atau langsung ke Bawaslu Kabupaten Sragen. Atau bahkan bisa lapor di sosial media ataupun call center Bawaslu Kabupaten Sragen. Kita siap, kalau tahapan siap 24 jam ya Pak kita ya untuk menangani tersebut. Apakah buku ini telah atau sudah dijadikan bahan pelatihan Pak atau literasi pengawasan pemilu di daerah-daerah yang lain? Secara eksplisit masih belum Mas. Belum ya Pak. Namun berdasarkan struktur isi ini sangat potensi digunakan. Karena isinya itu menarik dan pengalaman yang real ya Pak ya, nyata yang tidak dibuat-buat lah. Intinya di dalam buku itu adalah sebuah hasanah literatur atau literasi yang sangat dibutuhkan agar generasi muda ini benar-benar mengkonsumsi buku ini. Pengetahuan
intelektualnya biar bertambah, teman-teman juga biar tahu bahwa pemilu itu seperti apa, tidak hanya sebatas nyoblos saja lalu clear, Ya, benar. selesai. Ya. Tidak sebatas itu. Jadi harus mengetahui perjalanannya ya Pak ya. Ya, gitu makanya di dalam karya-karya teman-teman Bawaslu itu rata-rata kan jalan panjang. Iya. Karena memang terkait pemilu, pilkada semuanya itu adalah perjalanan panjang yang mungkin kalau kita tidak benar-benar punya dedikasi yang tinggi, mungkin sangat membosankan, Iya. Mas, ya kan? Perjalanan panjang yang dimana dinamikanya sangat luar biasa sekali. Setahu saya tidak hanya Bawaslu itu menerbitkan buku terkait heroisme elektoral ini, Pak. Buku-buku yang lain juga banyak ya, Pak ya? Banyak. Dan juga Pak Ketua yang dari Pola Hubungan yang sekarang ini kan tidak mempunyai staf, Pak, nggak punya divisi kan ya. Tapi juga beliau juga menulis. Pak Ketua mendengar loh, Mas. Iya. Pak Ketua mendengar loh, Mas. Juga menulis. Jadi kan ini hampir dari semua divisi itu kan juga ikut sumbangsih dalam penulisan buku ya Pak, masing-masing divisi ya Pak. Iya, benar sekali. Dan dulu juga ada menerbitkan, kalau tidak salah itu judulnya Sejarah Bawaslu Kabupaten Sragen, Pak. Jadi dulu waktu zaman Panwaskap itu, jadi kita dulu itu diberi tugas masing-masing untuk mewawancarai pengawas pemilu waktu zaman Panwas Kabupaten yang masih hidup itu, kita untuk diberikan semacam perjalanan waktu dia memimpin dulu, Pak. Terus dituliskan dalam buku. Jadi sejarah berdirinya awal sampai sekarang itu ada, Pak, dulu, Pak. Ada, ya. Bagus itu. Ya kan, karena biar rekamannya tidak hilang itu, Pak. Makanya kan dibikin sebuah tulisan itu. Iya. Untuk gimana, Pak, respon publik ataupun akademisi, Pak, terhadap buku ini sejauh yang Pak Kordip tahu? Kalau responnya tetap baik, Mas, karena ini bagian dari sebuah karya ilmiah yang luar biasa sekali, ya kan. Jadi kalau sudah ada karya, kalau pengalaman Bawaslu dan kerja-kerja Bawaslu itu sudah diceritakan di dalam buku, artinya teman-teman dari luar sana itu, terutama teman-teman akademis itu mencari informasi terkait masalah Bawaslu itu gampang. Ya, jadi lebih mudah ya, Pak ya. Jadi lebih karena mudah. Tertulis lah ya. Iya. Jadi kan nggak hilang lah. Nggak hilang. Ya. Jadi ketika contoh kecil seperti yang disampaikan jenengan bahwasanya dulu pernah sempat buat buku terkait masalah berdirinya Bawaslu Kabupaten Sragen dan sebagainya. Itu kalau sudah ada bukunya, ketika orang tanya Bawaslu Sragen, apakah ada sejarahnya? Ada, ini bukunya. Nah, kan tinggal kasihkan. Karena apa? Karena kalau buku itu, tidak mungkin buku itu diceritakan tanpa data, nggak mungkin. Pasti by data. Sehingga kebenarannya, kevalitannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi tidak asal dibuat ya, Pak. Benar. Ya. Juga buku ini kan terkait heroisme elektoral itu kan juga menarik, Pak, yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Benar. Iya, Pak. Dan juga itu, Mas, aku herannya waktu persiapan untuk menyusun keterangan saja, wah lamanya minta ampun. Mas Adi juga terlibat di sana kan, bahwasanya butuh waktu hingga rakor ke sana ke sini untuk itu, karena tidak mau pimpinan Bawaslu provinsi ini ketika nyampe ke Jakarta itu, di sana itu artinya tidak dapat apa-apa. Maksudnya benar-benar setelah rakor terkait penyusunan selesai di provinsi, ke sana itu benar-benar sudah tertata dan terkonsep rapi pemberian keterangan itu. Itu, Mas, sangat luar biasa sekali. Dan saya juga sangat mengapresiasi, Pak, kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pak. Karena kerja keras Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sehingga seperti kita, Pak, Bawaslu Kabupaten itu juga mendapat pelatihan langsung dari Mahkamah Konstitusi, Pak. Lah itu kan tidak semua Bawaslu di kabupaten kota di Indonesia itu mendapat jumlah kuota, Pak, ya. Kesempatan Itu kan kalau tidak salah waktu pemilu itu hanya Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya mendapat langsung kuota dari Mahkamah Konstitusi, bisa mendatangkan langsung hakim konstitusi, bisa memberikan pelatihan langsung ya, Pak, itu ada outputnya, dan kita juga diberi sertifikat, Pak, itu ya waktu itu. Jadi kan
pengalaman itu kan pengalaman yang sangat berharga menurut saya. Yang Tidak hanya satu kali loh, Mas. iya, kan itu pemilu ada, pemilihan juga ada, Pemilihan Pak. ada. Iya. Maksudnya itu kan tidak semua Bawaslu mendapatkan hal tersebut, Iya, Pak. Itu kan karena kerja keras Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sangat hebat, dan kita waktu membuat jawaban tertulis itu kan juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selalu menanyakan, Pak, terkait data-data tersebut. Harus makanya, disusun secara rapi. persiapannya sebelum berangkat ke Jakarta sudah benar-benar matang. Sudah prepare-nya sudah matang. Iya, Pak. Jadi tidak hanya berangkat lalu di sana kita bertanya lagi ngapain, tidak. Iya. Berarti setelah berangkat kita di sana nyampe udah ngerti apa yang kita kerjakan gitu. Hanya saja mungkin ya apa yang kita harapkan mungkin tidak seperti terjadi di lapangan ya. Nyampe di sana kadang ada yang sakit, ada yang mendadak ditelepon keluarganya karena ada yang sakit, itu yang benar-benar bikin kita menjadi pelajaran. Karena sebagai pengawas pemilu itu tidak hanya otaknya aja, Pak, yang digunakan, karena kita harus kesehatan itu juga, Pak. Perlu memang. Iya, karena kalau pas tahapan itu kerja kita kan sangat 24 jam itu, Pak. Waktu pengumpulan data saja di sini saja, Mas. Pengumpulan data kemarin kan kita nggak istirahat, Mas. Ngumpulin data saja. Wah, kata saya, ngumpulin data itu saja sudah luar biasa. Terus berangkat. Kita ini seakan-akan pas waktu itu tidak istirahat sekali. Banyak yang aktivitasnya kita, timbang istirahatnya. Nah, karena kalau tanpa data yang lengkap dan data yang asli itu, kita menjawab nanti juga kesusahan, Pak. Benar. Iya. Terkait buku ini, Pak, semangat dalam buku ini, menurut Pak Kordip, kalau bisa merangkum dalam satu kalimat, untuk menginspirasi publik, apa yang ingin Pak Kordip sampaikan, Pak, terkait ini? Kalau semangat dari buku itu, artinya teman-teman tetap harus berjuanglah, meskipun teman-teman itu mungkin bukan ahlinya, mungkin banyak kekurangannya di dalam sesuatu. Jangan patah semangat, tetap berjuang. Apa yang kita lakukan akan kita tuai sendiri. Iya, karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan ya, Pak, ya. Jadi kita harus bekerja secara sungguh-sungguh. Ya. Terkait kelanjutan dari buku ini, Pak, apakah menurut Pak Kordip akan ada heroisme elektoral jilid 2 atau yang lainnya kemungkinan? Biasanya kalau buku itu ada penjelasannya jilid 1, jilid 2. Iya. Kalau di pemilu memang heroisme elektoral ini cuma itu. Iya. Cuma dalam waktu yang berdekatan setelah pemilu kan ada pilkada atau pemilihan. Iya. Lah, pasca dari pemilihan itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama teman-teman kabupaten kota itu menulis bareng, yaitu judul bukunya Mitigasi Demokrasi hingga MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi sama-sama tentang perselisihan hasil, tapi bedanya yang buku pertama itu terkait pemilu ya, Pak, ya. Dan yang kedua itu terkait dengan pemilihan ya, Pak. Meskipun judulnya berbeda ya itu. Meskipun tidak ada tulisan jilid 1, jilid 2 gitu. Tapi intinya itu terkait perjalanan perselisihan hasil ya, Pak, itu semuanya ya, Pak, ya. Untuk pesan Bawaslu Kabupaten Sragen, Pak, kepada para pengawas pemilu se-Indonesia yang terus berjuang menegakkan demokrasi, Pak, apa pesan-pesan Bapak? Ya, satu, kalau dari saya tetap jaga integritas, jujur, jaga kesehatan, itu penting, Mas. Itu penting, karena kalau nggak sehat, nggak bisa kerja. Nggak bisa menegakkan demokrasi. Kalau sehat, tapi nggak bisa menjaga integritas, ya apa gunanya juga. Kita kan adalah wakil rakyat, gitu kan. Jadi kita harus benar-benar jaga integritas dan profesional. Itu saja sih, Mas, pesan saya. Itu, ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak Kordip. Ya, Mas Adi, sama-sama. Ya, ternyata memang tema yang kita bahas kali ini sangat mendalam dan sangat menginspirasi buat kita dan sahabat Bawaslu tentunya. Namun sayang sekali karena keterbatasan waktu juga yang mengantar kita sampai di penghujung acara ini, Pak Kordip. Iya, Mas Sebelum Adi, kita akhiri,
Silakan Pak Kodim untuk menyampaikan closing statement pada posisi kali ini. Silakan Pak Kodim. Untuk kerja, kita tetap bekerja pada jalurnya, jangan kemana-mana, karena yang kerja pada jalurnya itu adalah kerja yang profesional. Itu ya Pak ya. 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 Dan saya juga ingat Pak, waktu tahapan pemilu itu kan sangat sensitif ya Pak ya itu ya. Ya. Jadi semua tingkah laku kita kan semua direkam oleh masyarakat. Jadi Iya. kita kan terkait foto dengan 1 jari, 2 jari itu kan juga sangat sensitif ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus sangat menjaga terkait hal-hal sensitif itu ya Pak. Ya itu kerja pada jalurnya gitu. Iya. Kalau orang sudah kerja pada jalurnya itu adalah menunjukkan profesionalisme Iya. kita. Terima kasih Pak Muhammad Samsul Arifin Ya, selaku sama-sama, Mas Haji. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sungguh menarik posisi kita hari ini. Semoga mampu menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Akhirnya, saya Adi Mujianto bersama narasumber dan seluruh kru posisi pamit undur diri. Jangan lupa selalu ikuti program Bawaslu Kabupaten Sragen berikutnya. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik layar kami bekerja, Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia kami di sini. Berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus bergerak, informasi akurat kami sampaikan jelas, mengawal demokrasi tak kenal lelah. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Di setiap langkah, dalam setiap waktu, Humas Bawaslu hadir untukmu, menginformasikan, mengedukasi, agar pemilu bersih menjadi janji pasti. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu dan dengan hati tulus kami bekerja. Humas Bawaslu untuk Indonesia, menjaga keadilan di setiap suara. Bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil.